selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Diam-diam, Eyang Gila Tuak membantu Bidadari Jalang di dalam pertarungannya. Membantu seperti apa? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Kala itu, Nagadipa tersentak ke belakang lagi dengan tubuh melengkung, kepala sedikit tertunduk. Dari mulutnya keluar darah segar. Bidadari Jalang baru saja bangkit akibat pukulan jarak jauhnya Nagadipa yang mengempaskan tubuhnya ke pasir pantai. Melihat hal itu, Bidadari Jalang merasa heran. Mengapa Nagadipa memuntahkan darah? Keheranan itu disembunyikan. Bidadari Jalang segera mengangkat tangannya ke atas, kedua kakinya tegak, dan sekarang satu kakinya diangkat dengan terlipat ke belakang. Tangan kanan yang terangkat lurus ke atas itu memercikan bunga api warna biru. Sepertinya ujung tangan itu berhasil menangkap petir di sela terangnya purnama. Kemudian tangan tersebut segera dikibaskan ke depan ke arah Nagadipa. Dilakukannya seperti Bidadari Jalang memercikan air pada tubuh Nagadipa. Dari kibasan tangan tersebut, memerciklah bunga api ke tubuh Nagadipa. Begitu banyaknya bunga api berwarna biru kemerah-merahan itu, sehingga Nagadipa terguling-guling di pasir sambil memekik keras-keras. Ia menjadi kalang kabut karena merasakan hawa panas sedang menyerang tubuhnya. Karena ia berguling-guling di pasir, maka yang seharusnya pakaian terbakar menjadi padam. Hampir saja tubuhnya hangus terbakar jika tidak segera berguling-guling. Karenanya, ia segera bangkit dan berdiri dengan tegar kembali. Bidadari Jalang sedikit kecewa atas serangan yang terhitung gagal itu. Namun, ia masih memperlihatkan kesigapannya dalam melawan Nagadipa. Jelas sudah, Nawang banyak kehabisan kekuatan tenaga dalamnya gara-gara racun birahi itu, gumam Gila Tuak. Kalau tidak, pasti ia tidak selambat ini dalam melawan Nagadipa. Payah sekali dia itu. Pasti hatinya tadi tergoda birahi begitu memandang lawannya yang tampan. Kalau tidak tergoda birahi, tidak mungkin ia banyak melakukan kelengahan. Tiba-tiba Suto berkata, "Kek, kepalaku kok masih puyeng aja ya?" Kalau begitu, sebaiknya kita segera pulang saja. Kamu telah mabuk akibat tuak tadi. Dengan tidur dan beristirahat, rasa pusingmu itu akan hilang. Apakah kita perlu pamit pada Bibi Nawang dulu, Kek? Ya. Ada baiknya kita pamit ke sana dulu. Maka Gila Tuak segera membawa Suto melangkah mendekati pertarungan yang tiada habisnya itu. Suto digandengnya dan langkah mereka tampak santai sekali. Suto sempat bertanya, "Kenapa kakek tidak membantu Bibi? Kalau tidak terpepet, jangan mencampuri urusan orang lain, sebab tugas utama kita sebagai manusia adalah mengurus dirinya sendiri. Kalau diri kita sudah diurus dengan benar dan baik, maka sekali tempo boleh kita mengurus orang lain, asal demi kebaikan. Sebab dengan ikut campur urusan orang lain, berarti kita harus sudah siap menanggung akibat buruknya." Mereka semakin dekat dengan Bidadari Jalang. Langkah kaki mereka pun terhenti.
Pertarungan Bidadari Jalang juga ikut terhenti. Dengan wajah pucat, Bidadari Jalang berkata ketus kepada si Gila Tuak. "Hei, jangan ikut campur urusanku ya." "Oh tidak, aku hanya mau pamit saja. Aku bosan nonton pertarunganmu yang bertele-tele. Kamu seperti anak kemarin sore yang baru lulus mencapai jurus-jurus dasar." Suto ngantuk, ia perlu istirahat. Jadi aku pulang bersamanya ke padepokanku. Suto menyaut, "Bibi, terima kasih ya atas pertolongan Bibi tadi. Aku jadi selamat dari Kombang Hitam." Hati Bidadari Jalang tersentuh juga mendengar ucapan itu. Namun ia terpaksa harus melompat dan bersalto ke belakang satu kali. Karena ia merasakan ada hawa panas yang dilancarkan dari tangan Nagadipa. Akibatnya, begitu ia menghindar, tubuh Suto menjadi sasaran hawa panas itu. "Awas Suto!" teriak Bidadari Jalang. Dengan cepat, Gila Tuak melintangkan tongkatnya di depan Suto, dan hawa panas yang mampu melelehkan baja dalam waktu singkat itu menjadi berbalik arah menuju ke pengirimnya. Nagadipa kaget mengetahui pukulannya yang dinamakan Gayung Iblis itu bisa dikembalikan oleh seseorang. Ia segera menghindari pukulannya sendiri itu, dan pukulan tersebut menghantam lautan. Suaranya sangat keras, air lautan bergolak bagai diguncang gempa. Nagadipa hanya bertanya dalam hati, "Siapa kakek itu? Hebat sekali dia, bisa menahan pukulan Gayung Iblis saja sudah cukup hebat, apalagi bisa mengembalikan." "Gila Tuak, pergilah secepatnya. Aku tak butuh penonton." Kata-kata Bidadari Jalang itulah yang membuat Nagadipa terperanjat. Matanya sempat terbelalak seketika dan hanya sekejap. Ia jadi ingat pesan almarhum gurunya ketika ia masih hidup. "Jangan sekali-sekali kamu bikin perkara dengan tokoh tua di rimba persilatan yang bergelar si Gila Tuak. Hindarilah dia kapan saja kamu bertemu dengan si Gila Tuak. Orang itu bisa menjadi ganas dari orang yang paling ganas di bumi ini. Kesaktiannya tak sebanding denganmu. Aku saja ada di bawahnya. Karena itu, si Gila Tuak sangat ditakuti oleh tokoh-tokoh dunia persilatan, sehingga dia dikenal dengan julukan Gila Tuak. Kerjanya menjagal siapa saja yang bikin perkara dengannya." Nagadipa baru percaya betul dengan pesan almarhum gurunya itu. Ia telah melihat sendiri kehebatan Gila Tuak yang mampu menahan pukulan Gayung Iblis, bahkan mampu mengembalikannya juga. Sebab setelah itu, setelah ia mendengar nama Gila Tuak, nyalinya jadi ciut. Dan pada waktu Bidadari Jalang berbicara dengan Gila Tuak, diam-diam Nagadipa segera menghindar dengan berlari cepat bagaikan kilat menyusuri tepian pantai. "Kakek, lihat orang itu telah lari," suruh Suto sambil menarik-narik jubahnya Gila Tuak. Bibir berkumis putih itulah menyunggingkan senyum tipis. Tetapi wajah Bidadari Jalang menjadi cemberut dengan berang. Ia kecewa atas kehadiran Gila Tuak yang membuat lawannya menjadi ketakutan. "Ih, aku tidak suka dengan caramu Gila Tuak." "Apa maksudmu?" Gila Tuak berkata dengan santai, seakan meremehkan kegeraman Bidadari Jalang. "Kau banyak ikut campur pertarunganku tadi. Kau pikir aku tidak tahu? Kau telah melancarkan pukulan jarak jauhmu beberapa kali ke arah Nagadipa." Senyum tipis kembali mekar. "Kulakukan demi menyelamatkan jiwamu," katanya dengan kalem. "Aku bisa mengatasinya sendiri. Aku tidak perlu bantuanmu. Kalau kubiarkan saja dia menyerangmu, kau pasti akan habis dibinasakan oleh Nagadipa. Aku tahu kekuatanmu semakin berkurang, Nawang Tresni. Kurasa itu karena racun birahi yang bersarang di dalam tubuhmu." Bidadari Jalang ingin membantah lagi, namun ia segera menarik napas karena menyadari kata-kata itu memang benar. Kekuatannya semakin berkurang, ia menjadi cepat lemah. Dengan pukulan-pukulan yang tak begitu tinggi, bobot tenaganya saja ia bisa dibuat limbung. Kalau saja tadi si Gila Tuak tidak ikut campur secara sembunyi-sembunyi, ia memang sudah habis di tangan Nagadipa. Menyadari hal itu, Bidadari Jalang bertambah cemas.
Sekalipun ia sembunyikan kecemasan tersebut, namun Gila Tuak tetap bisa merasakannya. Maka Gila Tuak pun berkata, "Sudahlah, lupakan dulu tentang Nagadipa dan dendamnya. Kita bicara di pondokku saja. Banyak hal yang perlu kita bicarakan tentang bocah tanpa pusar ini, juga tentang penyakitmu itu." Bidadari Jalang mengempaskan napas kuat-kuat. Wajahnya masih cemberut, tapi agaknya ia tidak mempunyai pilihan lain. Kalau saja ia ngotot dan tetap merebut Suto dari tangan Gila Tuak, jelas ia akan hancur di tangan saudara seperguruannya. Seandainya ia tidak dalam keadaan lemah, mungkin ia masih mau melayani pertarungannya dengan Gila Tuak, walau ia tahu lelaki itu tak bisa mati begitu saja. Gerangan, pembicaraan apakah yang akan dilakukan Gila Tuak dengan Bidadari Jalang? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.